Tanggal 20 Mei 2026, bangsa Indonesia merayakan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Kita bicara tentang kebangkitan, kemajuan, dan martabat bangsa. Namun di saat yang sama, dari bumi Flow Bangurata, NTT tercinta ini, kita masih mendengar isak tangis yang tertahan. Tangis dari saudara-saudara kita yang terjebak dalam rayuan manis calo, terjebak jaringan PMI ilegal, dan menjadi korban perdagangan orang. Hari ini, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita merasa sudah bangkit jika manusia masih dijadikan komoditas? Dalam episode spesial Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, kita akan mendengar cerita spesial dan membongkar mengapa rantai kelam perdagangan orang hingga perkara PMI ilegal dari NTT belum juga putus, hingga refleksi perlawanan terhadap TPPO di Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kebangkitan nasional kita. Stop diam. NTT bukan ladang jual beli manusia. Selamat berjumpa kembali di Teman Cerita, sebuah YouTube channel yang kami dedikasikan untuk mengangkat fenomena, peristiwa, isu, kasus, hingga berbagai kebijakan publik yang diperbincangkan atau dipermasalahkan oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber kami yang menurut kami berkompeten di setiap topik yang kami angkat. Untuk kali ini, dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, secara khusus kami mengangkat topik NTT bangkit dari permasalahan human trafficking dan PMI ilegal, pekerja migran Indonesia ilegal dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana permasalahan PMI ilegal dan human trafficking masih menjadi momok yang mencekik masyarakat Nusa Tenggara Timur hingga hari ini, dan tentunya belum terselesaikan. Dalam sebuah judul, Stop Diam, NTT bukan ladang jual beli manusia. Untuk bercerita dengan teman-teman semua terkait topik ini, telah hadir bersama kami seorang biarawati Katolik dari Susteran Penyelenggaraan Ilahi, juga aktivis kemanusiaan di NTT, Suster Laurentina PI. Kalau teman-teman dan para aktivis kemanusiaan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mengikuti persoalan human trafficking, persoalan PMI ilegal, persoalan penjemputan jenazah PMI ilegal yang kemudian meninggal di tanah rantau, tentu mengenal Suster Laurentina yang kami hadirkan kepada teman-teman pada kesempatan ini. Apa kabar, Suster? Kabar baik. Sehat? Sehat. Kami mohon maaf ini mengganggu, tiba-tiba kita mengajak Suster untuk berbagi cerita dengan teman-teman di rumah terkait permasalahan yang menurut kami belum terselesaikan hingga saat ini. Entah kapan selesainya itu kita kurang tahu ya. Nah, Suster ini kan bersama teman-teman aktivis kemanusiaan tentunya ya, yang rajin sekali ya menurut kami menjemput jenazah. Bahkan Suster sendiri dikenal Suster Kargo ya. Dari mana nama Suster Kargo ini sebenarnya? Ya, nama Suster Kargo itu sebetulnya dicetuskan oleh ya satu media ya. Itu pertamanya media asing ya. Media asing ya. Asosiasi Press waktu itu pernah meliput. Dan mereka membuat video atau film dokumenter yang mungkin sekitar 2 menit, tapi sangat bermakna dan berarti untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur ya, terutama orang-orang yang saat ini di perantauan. Dan disitulah mereka menjuluki saya Suster Kargo, karena hampir setiap minggu saya ada di Kargo Bandara El Tari Kupang. Seberapa intens sih kepulangan jenazah PMI ilegal yang masuk melalui Bandara El Tari ya, atau masuk ke wilayah NTT ini? Ya, kalau seberapa intennya itu memang kita tidak bisa
memprediksi ya, karena namanya orang meninggal itu biasanya kan kita tidak tahu kapan meninggal, kapan dia sehat, kapan dia sakit ya. Tapi memang saking banyaknya mungkin ya di sana, di perantauan itu, dan tidak hanya satu tempat, makanya yang meninggal itu pasti lewat Bandara El Tari Kupang untuk pemulangan jenazah. Jadi ya hampir setiap minggu itu ada pemulangan jenazah. Bahkan bisa satu hari kami pernah terima 4 jenazah yang mereka berasal dari Nusa Tenggara Timur ya. Itu yang paling tinggi itu dalam satu hari bisa berapa peti jenazah yang suster dan teman-teman terima itu? Kami pernah terima 4 ya, paling tinggi ya 4 ya. Beberapa kali sih menerima 4 jenazah. Nah, dari sekian banyak kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini menjadi catatan untuk para bupati, para kepala daerah, bisa menjadi catatan. Daerah mana sih yang paling banyak yang menyuplai pekerjaan non prosedural? Ya, setahu saya ya saat ini itu kalau di daerah Timur itu daerah Malaka. Malaka ya. Itu banyak sekali yang terutama yang non prosedural. Kemudian kalau yang pulau di luar timur itu daerah Flores Timur dan Ende. Kalau di daerah Sumba? Sumba ada juga banyak, tapi juga tidak terlalu tidak sebanyak Ende dan Malaka ya. Malaka. Dari sekian banyak penjemputan peti jenazah yang suster dan rekan-rekan pekerja aktivis kemanusiaan ini lakukan ya, bisakah suster gambarkan kepada teman-teman semua di rumah bagaimana sih realitas situasi keluarga yang menerima, teman-teman aktivis kemanusiaan menerima, suasana duka seperti apa di Kargo Bandara El Tari ketika jenazah itu tiba ya? Ya, tentunya saat suasana jenazah datang, saat itu pasti ada kesedihan, kekecewaan, dan juga kehilangan yang sangat ya. Tulang punggungnya meninggal ketika adiknya atau bapaknya atau ibunya atau anaknya ketika itu yang menjadi tulang punggung keluarga tiba-tiba meninggal, yang setiap harinya atau setiap bulan mungkin mereka kirim hasil jerih payah mereka ke kampung halaman untuk membantu kehidupan mereka di kampung atau untuk menyekolahkan anaknya, tiba-tiba terputus begitu saja. Pasti suasana itu suasana yang sangat tidak mengenakan karena sangat sedih dan bahkan kadang-kadang sampai pingsan, sampai tidak bisa menahan kesedihan itu, sehingga kadang-kadang ya terjadi kehebohan di Bandara El Tari Kupang. Nah, kenapa mayoritas yang pulangnya itu dalam kondisi meninggal itu yang non prosedural? Ya, memang hampir semua yang kami terima itu para pekerja migran yang non prosedural ya, para pekerja migran yang meninggal itu. NTT merupakan salah satu tempat yang tingkat tinggi perantau ya. Jadi perantaunya itu sangat banyak dan mereka orang-orang NTT punya jiwa perantaunya sangat tinggi sekali ya. Dan mereka itu merantau itu sejak mungkin tahun 30-an. Maksudnya tahun 30-an sebelum Indonesia merdeka. Itu orang NTT, terutama daerah Flores Timur ya, daerah Lama Holot, itu mereka sudah merantau. Daerah Lama Holot ya. Saat itu belum ada praktek human trafficking ataupun PT-PT yang saat ini menjamur di NTT. Jadi mereka dengan kesadaran memang mau memperbaiki hidupnya di tanah rantau. Dan mereka menemukan bahwa Malaysia itu negeri yang terjanji untuk mereka. Iya, tanah terjanji ya. Ya. Dan sampai hari ini terus ada yang pulang, ada yang pergi, walaupun non prosedural ya. Tahun ini saja
dari Januari sampai dengan bulan pertengahan Mei ya, sudah berapa peti jenazah yang suster mereka terima? 58. 58 ya. Masih bulan Mei loh. Ya. Sudah 58 peti jenazah yang diterima dan semuanya itu mayoritas non prosedural. non prosedural. Nah, dari sekian banyak kasus nih peti jenazah yang suster terima, ada atau tidak hal yang memilukan, yang membekas di hati suster ketika penjemputan peti jenazah itu? Banyak yang sangat memilukan, tapi yang sangat memprihatinkan. Waktu itu saya menerima peti jenazah seorang anak muda yang waktu itu saya sempat menghantar ke kampung halamannya. Jadi kedua orang tuanya itu sudah sepuh sekali dan dia adalah anak yang dibanggakan, dalam artian dia menjadi tulang punggung kedua orang tuanya. Dan daerah itu di daerah pelosok ya, pedalaman timur, kalau nggak salah waktu itu bagian TTS, tapi saya kurang tahu itu desa apa. Itu rumahnya sangat memprihatinkan dan kedua orang tuanya sudah sepuh sekali, dan anak-anak yang menjadi tulang punggung untuk membantu perekonomian keluarga ini meninggal. Dan saya sangat miris sekali ketika melihat kedua orang tuanya menangis, dan saya juga ikut menangis waktu itu. Dan ini suatu kemiskinan yang sangat kemiskinan yang kadang-kadang kita tidak bisa menghindarinya. Apakah ini menjadi gambaran hampir sebagian kasus yang suster tangani, atau memang ada beberapa yang kasus serupa ya? Ya, memang kalau yang saya tangani kasus-kasus serupa ini ya banyak juga, tapi juga ada yang memang mereka pergi secara non prosedural dan penyebab kematiannya banyak mereka adalah sakit. Ya, karena mereka tidak bisa berobat dengan baik di perantauan. Kalau mereka misalnya pas di kem-kem kelapa sawit yang jauh dari tempat pengobatan dan mereka tidak punya dokumen, mereka tidak bisa dengan bebas untuk berobat, dan mereka terus memakai obat kampung yang ala kadarnya, obat tradisional di situ seadanya ya. Terus ketika misalnya mereka bisa berobat pun harganya sangat tinggi, karena memang di Malaysia itu banyak para pekerja migran kita yang mengalami diskriminasi sekali, terutama dalam ketika mereka mengalami sakit. Itu harganya akan berbeda dengan orang-orang asli di sana ya. Itu akan tinggi sekali, dan kalau bisa berobat dengan baik ya syukur pada Allah. Tapi kalau yang non prosedural, banyak mereka yang hanya terima nasib dan sakitnya sudah kronis di situ. Dan itu yang didengarkan dari para penyintas atau yang masih merantau di sana ya, soal kondisi. Nah, ini jadi catatan untuk teman-teman, untuk saudara semua, untuk keluarga, untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang masih ingin merantau dengan cara-cara non prosedural. Hal-hal seperti ini menjadi catatan, menjadi pertimbangan untuk ya kembali kepada hati kita masing-masing untuk bisa berefleksi dan mempertimbangkan secara matang sebelum memilih jalan yang non prosedural ya. Nah, tentu banyak sekali suster sudah mendengarkan cerita-cerita kesaksian dari para penyintas ya, maupun yang hari ini masih merantau di tanah rantauan, misalnya di Malaysia dan sebagainya. Apa sih modus yang paling banyak yang dilakukan oleh para mafia, para perekrut untuk mengiming-iming, untuk beri janji gula-gula kepada sesama saudara kita sehingga tergiur dan merantau secara
non prosedural atau menjadi korban TPPO ya. Ini udah masuk TPPO ya, Suster ya. Ya, sebetulnya kalau di NTT ya, antara TPPO dan migrasi itu beda-beda tipis. Iya. Nah, kalau dulu kan TPPO adalah orang yang diiming-imingi pekerjaan dan sebagainya menurut undang-undang. Dan memang undang-undang itu harus sudah direvisi. Karena kalau diberlakukan yang sekarang-sekarang ini, modus-modusnya itu sudah berganti. Iya. Apalagi sekarang banyak media sosial yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan. Sudah terupgrade ke kemajuan teknologi ya. Dan ketika saya ketemu penyintas, kamu kenapa kok bisa kenal itu lewat Facebook, lewat WhatsApp grup, dan mereka terjebak di situ. Dan juga jangan salah, PT yang ada di Nusa Tenggara Timur ini juga banyak sekali. Mereka melakukan praktek yang kadang-kadang tidak masuk akal. Kalau memang mereka memang mau menolong, ya apa ya? Maksudnya misalnya mereka membuat BLK, membuat tempat pelatihan itu terbuka, tidak jauh-jauh misalnya. Karena saya lihat PT-PT yang banyak di sini itu banyak, misalnya ketika itu saya menolong satu penyintas, itu dia ada di jauh sekali. Kemudian anak-anak yang ada di PT itu direkrut atau di penampungan itu seperti di penjara begitu ya. Ada yang tidak boleh berhubungan dengan keluarganya, HP masih dipegang, disita. Terus ada yang juga mereka ini identitasnya dipegang oleh PT itu, seperti KTP, ijazah dan sebagainya. Jadi jadi ketika ada persoalan itu kita harus ibaratnya mengambil identitas itu harus membayar begitu. Itu yang terjadi. Ya memang tidak semua PT seperti itu, tapi kebanyakan saya lihat seperti itu. Jadi ini yang kadang-kadang memang pemerintah daerah, terutama Gubernur NTT, itu harus mengawasi dengan ketat PT-PT yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Karena kadang-kadang PT ada, pelangnya ada, nanti ketika ada persoalan dia sudah bubar, kabur ya. Iya, ini yang terjadi. Kadang-kadang juga di sini ada perwakilan saja, kemudian misalnya ada di Jawa, ada di Kalimantan, atau bahkan di Batam gitu ya. Mereka yang kadang-kadang memang harusnya diawasi juga gitu, meskipun itu PT resmi ya, tapi cara perekrutan atau prakteknya tetap harus diawasi, bagaimana mereka memperlakukan para calon pekerja itu. Nah, kita kan sudah punya perangkat aturan perundang-undangan tentang tindakan pidana perdagangan orang. Kemudian ada KUHP, KUHP kita itu mengatur yang sangat detail dan sangat ketat. Tapi kenapa sampai detik ini masih juga ada para mafia, pemain-pemain trafficking yang masuk ke tengah masyarakat dan masih merekrut orang dengan cara-cara yang tidak benar? Ya, bisnis perdagangan manusia atau mafia perdagangan manusia itu kan suatu bisnis yang menjanjikan. Duitnya besar ya? Duitnya besar dan sangat sulit untuk diberantas. Banyak juga mafia-mafia yang punya backing ya, yang sampai saat ini kasus-kasus TPPO itu tidak bisa diselesaikan begitu saja, membutuhkan proses yang tidak mudah. Nanti bilang belum kuat buktinya lah, apalah begitu ya. Banyak kasus di NTT ini, beberapa kasus yang
ada sudah 10 tahun seperti Mama Marian Cekapu 10 tahun lebih sampai saat ini belum kelar. Kemudian yang saya dampingi hampir 4 tahun sampai saat ini juga belum kelar. Itu permasalahannya apa sampai segitu lamanya? Padahal fakta apa segala macam itu kan sudah terbuka ya dengan mata telanjang ya, bahwa kejadian ini tindakan perdagangan orang, ini tindakan TPPO dan sebagainya. Tapi kenapa kok prosesnya lama? Menurut prediksi saya, ya pertama memang sengaja mengulur waktu, dan memang juga mereka membutuhkan bukti, dan bukti ini kadang-kadang sudah sekian tahun itu kadang-kadang sudah tidak ada. Misalnya yang kami dampingi itu, mereka minta misalnya bukti tiket bahwa dia itu waktu itu penerbangan dari Kupang ke Batam ke Malaysia misalnya. Nah, itu kan tiket sudah tidak ada. Nah, dan apalagi sekarang model tiket sekarang ini kan online. Nah, kan sudah bisa dihapus. Nah, kalau yang kasus yang saya dampingi ini, tiketnya juga jelas sudah nggak ada gitu. Terus yang alasannya juga tidak ada anggaran untuk menelusuri atau mencari bukti itu. Kan polisi yang harus mencari bukti itu, misalnya ke Batam atau ke Malaysia sekalipun. Ini yang membuat lama dan mungkin ya anggaran juga, alasan anggaran tidak ada itu. Nah, ini mungkin catatan untuk masyarakat di kampung, masyarakat di pedalaman, di pelosok, dengan pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada suster ini. Dari kesaksian suster ya, ketika mendampingi, mengadvokasi itu, kenapa sih masyarakat akar rumput di pelosok, di desa itu mudah dan cepat sekali tergiur? Ya, pertamanya jelas kurangnya pengetahuannya. Maksudnya juga kebutuhan, kurang pengetahuan, kebutuhan hidup yang sangat tinggi di pelosok-pelosok. Terus tidak adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan secara masif begitu ya. Jadi misalnya kita juga melihat bahwa Nusa Tenggara Timur ini memang provinsi yang ibaratnya kurang, lapangan pekerjaan kurang. Bahkan kayaknya pabrik pun tidak ada. Bukan kayaknya, memang tidak ada. Dan sementara kebutuhan terus berjalan. Apalagi salah satu mereka nekat pergi berimigrasi adalah belenggu budaya. Belenggu budaya yang tidak main-main. Karena misalnya orang mau menikah, itu berapa kali kumpul keluarga. Dan mereka kalau kumpul keluarga pasti akan kumpul, memberikan makan, dan mengeluarkan uang. Itu tidak sekali dua kali. Dan mungkin itu ketika satu orang yang mau menikah. Belum lagi saudara-saudara yang lain. Nah, ini membutuhkan uang cash ketika akan pertemuan keluarga atau kumpul keluarga itu. Dan ketika mereka mengharapkan hasil kebun, ya kalau kebunnya panennya bagus. Kalau gagal panen, apalagi dengan curah hujan ya, di NTT tidak menentu ya. Ini kan mereka juga mengapa mereka terus nekat untuk pergi apapun jalannya, entah itu prosedur atau non prosedur, mereka lakukan gitu. Iya. Jadi ini salah satu mengapa mereka nekat ya untuk memenuhi kebutuhan hidup di kampung. Belum lagi kalau anak sekolah, orang sakit dan sebagainya. Banyak sebenarnya faktor mengapa bermigrasi. Karena migrasi itu tidak hanya soal cari uang selesai, tapi bagaimana pendidikan anak itu juga. Nah, ada proses yang prosedural, ada yang non prosedural.
Tetapi dari cerita suster tadi ketika menjemput jenazah banyak yang hampir semuanya itu yang non prosedural. Dan tadi juga suster sempat singgung soal kemiskinan, kebutuhan, beban tanggung jawab, beban budaya dan sebagainya. Kan ada cara-cara yang prosedural. Tetapi kok kenapa masyarakat itu lebih doyan ke hal-hal yang non prosedural walaupun dengan resiko nyawa? Ya, karena ini ya, orang-orang kita tidak bersabar dalam proses. Kurang sabar dalam proses. Ketika mereka melalui prosedural atau migrasi aman, mereka akan melalui tahap-tahap dalam persiapannya. Ada pelatihan lah, ada urus dokumen ini dan itu. Belum lagi kalau mereka tinggalnya di desa, pelosok desa, mereka harus ngurus dokumen misalnya ke Kupang, misalnya dari Ampoang ke Kupang, Ya biaya. kemudian belum lagi langsung jadi, dia masih menunggu, ya kalau petugasnya ada, banyak persoalan-persoalan yang mengapa mereka tidak mau ikut secara prosedural. Juga ini permintaan pasaran di Malaysia itu banyak mereka para bos atau PT-PT mereka sering menggunakan para pekerja migran yang non prosedural karena mereka bisa dibayar murah dan hanya membutuhkan otot, bukan otak. Otot saja yang dibutuhkan ya, tenaganya saja bukan otak ya. Jadi mereka anak-anak muda yang ingin bekerja di sana banyak yang menempuh jalur non prosedural karena mudah. Dan yang bayar begitu dan taruhannya nyawa. Iya. Ketika saya pergi ke Malaysia menjumpai anak-anak muda yang banyak sekali waktu itu di Camp Kelapa Sawit, dia mengatakan lewat jalan belakang dan lewat perahu atau kapal-kapal kecil speed mereka bayar bisa 30 juta, 20 juta itu dilakukan. Kalau dibandingkan dengan secara prosedural, tentu biaya itu tidak sebesar itu ya. Ya, tidak sebesar itu. Tapi juga ini, mereka kalau seandainya dia memilih migrasi aman, itu juga mereka sebetulnya ketika ada kesulitan atau ketika mereka mengalami persoalan di perantauan, ada asuransi, ada data yang terdaftar di Sesko ya, istilahnya di BP2MI maupun di Nakertran, itu ada datanya. Jadi ketika mereka mengalami sesuatu di perantauan kita bisa maksudnya menuntut untuk membantunya. Ini yang mungkin perbedaan yang prosedural dan non prosedural. Ya meskipun yang prosedural itu juga kadang-kadang tidak bisa menjamin karena di perantauan sana kan tidak setiap PT akan mengikuti dia kerja di mana, majikannya siapa, gajinya berapa. Tapi kan tercatat di misalnya memang. Kementerian Pekerja Migran itu. Ya, itu tercatat. Karena beberapa kali saya mendampingi anak yang dia terdaftar itu sangat mudah. Jadi ketika sakit, ketika dia pulang, jadi difasilitasi oleh PT itu dan juga difasilitasi oleh negara. Itu yang perbedaannya memang seperti itu. Nah, tadi suster menyoroti soal masyarakat kita kurang bersabar, maunya yang instan, maunya yang cepat. Koreksi saya jika saya salah ya suster ya.
mungkin juga faktor birokrasi kita yang mungkin mempersulit sehingga masyarakat akhirnya punya keengganan untuk mengurus secara prosedural. Bagaimana menurut Suster? Ya, bisa juga. Karena kadang mereka ya itu tadi misalnya yang saya ceritakan tadi, bagaimana ketika mereka datang ke kantor misalnya, terus tugasnya tidak ada atau tugasnya belum datang dan dia harusnya sudah pulang tapi masih menginap kayak gitu. Itu contoh yang di Kupang. Belum lagi kalau yang di pulau-pulau lain, misalnya di Adonara misalnya, dia harus ke Maumere dengan kendaraan atau transportasi yang juga Mahal. Kemudian memang birokrasinya sangat berbelit-belit. Ya, kalau saat ini kan memang bilangnya dimudahkan adanya online dan sebagainya, tapi kan tidak semua masyarakat kita bisa melek IT. Dari sekian banyak permasalahan prahara soal human trafficking ini yang sudah bertahun-tahun sepertinya mencekik masyarakat NTT ini, apa tidak ada gebrakan dari pemerintah daerahnya? Misalnya memperkecil proses birokrasi pelayanannya, menjemput bola mungkin, masyarakat yang jauh di pedalaman atau masyarakat di pulau terluar bisa dijemput, pelayanan menjemput bola atau sebagainya. Apakah dari dulu tetap pelayanan seperti ini modelnya? Ya, sejauh pengamatan saya, pemerintah saat ini nih macam selalu berubah-ubah. Oh, setiap rezim berganti berarti aturan juga ikut berganti ya. Ya. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh mau ikut yang mana. Ini belum kelar, sudah muncul lagi peraturan yang baru. Dan kadang-kadang juga membingungkan. Yang dulu programnya A misalnya, sudah baik atau mau baik gitu, tiba-tiba ganti lagi, mulai dari nol lagi, membingungkan lagi. Apalagi sekarang ini banyak juga banyak pemangkasan anggaran yang harusnya memberikan perlindungan para pekerja migran, tapi ketika mereka pulang dalam keadaan sakit, dalam keadaan jenazah, mereka saat ini tidak dapat bantuan dari pemerintah. Banyaknya alasannya efisiensi anggaran, tapi ternyata berbeda kalau kita lihat ya yang kita lihat saat ini. Ya, semoga ini jadi sorotan untuk pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Sudah banyak nih melakukan advokasi, saya yakin, bersama dengan teman-teman aktivis kemanusiaan. Apa sih suka dukanya? Sukanya, saya jawab sukanya dulu ya. Sukanya saya ketika saya menolong orang itu terselamatkan, atau misalnya ketika sesuai harapan keluarga, itu saya merasa bahwa ada kebahagiaan tersendiri ketika misalnya saya membantu proses pemulangan korban TPPO, terus sudah berada di tengah-tengah keluarga dan dia dalam keadaan sehat, itu saya merasa bahagia dan kebahagiaannya ada kebahagiaan saya juga. Terus ketika mereka sedih, saya juga sedih gitu. Jadi itu yang sukanya. Ketika saya mengalami kedukaan atau saya mengalami kekecewaan, ketika saya berhadapan dengan para mafia atau para pelaku yang tidak sadar. Padahal masyarakat NTT sendiri mungkin, atau sesama saudara yang dalam rumahnya sendiri yang menjadi korban. Dan juga pemerintah yang sampai saat ini hanya omong-omong saja,
ini saya sedih. Saya apa ya? Kayaknya percuma ngomong gitu. Percuma kita diskusi-diskusi, tapi sampai saat ini tidak ada perubahan gitu. Dan berganti-ganti pemerintah gitu-gitu saja. Belum ada yang memang ayo gitu. Ini yang janji-janji saja. Ini yang menurut saya juga jadi juga padahal mereka itu juga bahagia ketika mereka memimpin, itu hasil dari siapa. Mereka dibutuhkan ketika 5 tahun saja pesta demokrasi, Iya. suaranya saja Iya, diambil. seperti jamur ya. Setelah Ada di itu, musim hujan ketika aja. mereka ada persoalan-persoalan, mereka ya begitulah, bisa dilihat sendiri. Nah, kalau pemerintahnya seperti itu, ya kita kembali kepada masyarakat ya. Apa sih benteng pertahanan yang Suster bisa sarankan kepada masyarakat dan perangkat desa di pelosok, di pedalaman, supaya bisa mencegah sehingga masyarakat di desa itu tidak menjadi korban perdagangan orang. Ya, pertama harus ada hati ya. Ada hati bagaimana ketika sejak menjadi pemimpin daerah, baik di desa maupun di kabupaten atau kecamatan, itu adalah mandat dari masyarakat. Yang ketika dia memimpin itu ya untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ketika masyarakat yang mengalami kesusahan, itu ya dibantu dengan ketulusan hati, dengan keterbukaan hati, dan juga benar-benar memang tulus membantunya. Dan juga mereka mempunyai sistem yang bagaimana melindungi masyarakatnya itu. Iya. Ketika mereka pergi, apa yang harus dibuat? Mungkin mereka membuat peraturan desa, terus mengupayakan desa itu ramah migran misalnya, atau mereka membuat paguyuban atau komunitas mendorong masyarakat di perantauan dengan yang di kampung halaman bisa terkoneksi dengan baik. Ya pokoknya mengupayakan bagaimana pemimpin itu bisa melindungi masyarakatnya. Iya, artinya bahwa benteng pertahanan yang paling utama harusnya ada di desa, mulai dari dalam keluarga sendiri dan perangkat desanya, misalnya menciptakan perdes mungkin, atau program-program lain di desa yang kemudian bisa menjadi benteng pertahanan sehingga masyarakatnya tidak cepat tidak tergiur dari tidak terjebak juga dalam mafia perdagangan orang ya. Nah, saran untuk masyarakat nih, kalau seandainya melihat, mendengar, atau menemukan ada calo yang bermain di desa, bagaimana cara masyarakatnya supaya bisa melapor dan aman? Ya, ini yang kadang-kadang memang tidak mudah ya. Karena kadang-kadang pelakunya itu adalah orang-orang terdekat. Ketika pelakunya adalah omnya atau pacarnya, itu sangat sulit untuk mereka melapor. Makanya dilihat dari situasi seperti itu, kita harus waspada, tetap harus melapor apapun yang terjadi di desa itu atau di suatu tempat yang memang ketika ada timbul kecurigaan, itu harus dilaporkan yang berwajib ataupun orang-orang yang bisa dipercaya. Jadi ketika berita itu tidak benar, cross check di orang-orang yang bisa dipercaya. Terakhir, Suster, sebagaimana judul yang kami angkat ini, Stop Diam, NTT bukan ladang jual beli manusia. Apa pesan refleksi kebangkitan nasional dari Suster kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, pemerintah,
aparat penegak hukum, para pelaku mafia human trafficking terkait dengan apa yang kita diskusikan pada saat ini? Ya, untuk masyarakat NTT, terutama untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini, berani berbicara benar, berani untuk mengungkapkan kebenaran dan mendengarkan suara korban, serta berani untuk membuka diri. Jadi persoalan ini memang bukan persoalan yang mudah, tetapi kalau kita bersama, kita membangun NTT bersama, kita akan bisa. Untuk pemerintah ya harus terbuka, mau mengakui bahwa dia itu tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berkolaborasi ya untuk pemerintah dimanapun, baik penegak hukum, Pemda, untuk mengatasi persoalan ini, persoalan TPPO maupun migran bermasalah atau terkendala, itu kita harus berkolaborasi dengan yang lain, dengan masyarakat sipil dan juga orang-orang yang mempunyai visi misi yang sama untuk memberantas TPPO di bumi Nusa Tenggara Timur ini. Itu yang harus kita jaga bersama agar NTT bebas dari TPPO. Maka kita harus bangkit bersama untuk stop TPPO. Terima kasih Suster atas waktunya sudah berbagi cerita dengan teman-teman semua di rumah. Kami mohon maaf mengganggu waktunya Suster pada kesempatan ini ya. Dan untuk semua teman-teman di rumah, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga apa yang kami bagikan, apa yang menjadi catatan refleksi dari narasumber kami bermanfaat dan memberikan edukasi untuk teman-teman semua, terkhususnya dalam persoalan human trafficking maupun PMI, ilegal atau non-prosedural. Tetap waras bernegara, tolak segala macam hoax, tolak segala macam provokasi sara, dan stop diam dalam urusan TPPO, dan pastikan terus ikuti kami karena yang kami bagikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa. Teman cerita bukan cerita biasa.